Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Aditya Wahyu Markusuma. Kali ini kita akan kembali belajar bahasa pemrograman Python. Langsung saja ya, tidak perlu lama-lama. Kali ini kita akan belajar list ya, fungsi list. Oke, belajar list. Saya NIM-nya 22101004. Oke. Pertama-tama kita tahu list itu apa, list berfungsi untuk apa. Fungsi list cukup banyak sekali. Ini kita bisa membuat sebuah data tentang data, kemudian kita bisa menghapus salah satu datanya. Untuk mempermudah itu, kemudian kita bisa menambahkan, kita bisa menjumlahkan dan sebagainya. Oke. List itu ditulis dalam bahasa Python di dalam ditulis di dalam kurung siku ya, dalam kurung siku. Kemudian list tersebut, data tersebut dipisahkan menggunakan tanda baca koma. Oke, contohnya sekarang kita coba buat list yang menggunakan data string ya, seperti ini. Saya coba buat list misalnya list tulis gitu ya. Oke ya, ini kita buat datanya terlebih dahulu. Kita beri nama alat tulis. Oke, apa saja. Nah, ini kita tulis dalam bentuk diisi di dalam kurung siku ya, kurung siku seperti ini. Kemudian kita tulis, misalnya di sini ada kita punya buku. Kemudian yang berikutnya kita beri tanda koma, kemudian kita input dengan petik satu, misal ballpoint. Kemudian yang berikutnya kita buat apa ya? Kita coba tambahkan saja nanti ya. Kita akan coba nanti kita tambahkan. Oke, kemudian penghapus lah. Kita tambahkan penghapus di sini. Oke, yang terakhir kita tutup dengan menggunakan fungsiku ya, seperti ini. Coba sekarang kita akan coba print ini, hasilnya seperti apa. Oke ya, kita print ya, kita print. Kemudian kita panggil yang akan kita print dengan tulis gitu, alat tulis. Oke, kemudian kita coba run ya, hasilnya seperti apa. Oke, nah ini kita berhasil ya, kita memiliki list, namanya ada di dalamnya terdapat buku, ballpoint, pensil, dan penghapus. Nah, ini cara membuatnya, untuk membuat listnya. Kemudian kita coba di dalam list ini, kita kan sudah memiliki ini ya, ada buku, ballpoint, pensil, dan penghapus. Kita coba misalnya kita menambahkan satu item list, atau satu item pada list ini, satu item ya, menambahkan satu item, menambahkan satu item barang itu ya, item pada list. Misalnya kita ingin menambahkan apa, ditambahkan penggaris gitu ya, kita tambahkan coba penggaris dalam sini. Oke, bagaimana caranya? Begini cara membuatnya. Kita tulis terlebih dahulu list yang tadi, alat tulis. Kita tulis terlebih dahulu alat tulis. Kemudian untuk menambahkannya kita menggunakan fungsi append. Ini
ini berfungsi untuk menambahkan. Kita akan menambahkan apa? Kita akan menambahkan yaitu item penggaris. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, begitu ya. Alat tulis akan penggaris, kemudian kita coba print. Ini harusnya nih. Oke, kita coba print alat tulis. Kita coba cetak, apakah bisa? Oh, ternyata ada yang salah di sini. Penulisannya ya. Ini seharusnya dalam seperti ini. Bisa? Coba kita print. Oh. Alat tulis akan name error. Oh ya ya ya, kita coba begini. Saya tidak seperti ini. Apakah harus seperti ini? Kita coba. Tidak bisa juga. Apakah harus seperti ini? Oke, kita coba ya. Oke, kita perhatikan di sini ya. Saya upload terlebih dahulu aja, biar tidak terlalu panjang. Kita coba S5. Oke. Oke, sudah ada penambahan di sini ya. Awalnya buku, ballpoint, pensil, penghapus, kemudian muncul di sini buku, ballpoint, pensil, penghapus, dan kita tambahkan tadi penggaris. Cara penulisannya seperti ini ya. Alat tulis, kita tulis list awalnya, kemudian kita tulis dot append, kemudian di dalam kurung beri petik ya, jangan lupa dalam kurung biasa alat penggaris begitu ya. Kemudian kita print alat tulis ini yang sudah kita tambahkan penggaris. Hasilnya di akhir itu akan muncul penggaris, gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin menambahkan dua item? Misalnya ada dua item tambahan, misalnya serutan kemudian lem, gitu ya. Kita coba kita menambahkan dua item. Kita tambahkan dua item di sini, misalnya nih seperti ini. Apa perintahnya atau untuk tulisannya alat tulis ini, kemudian apa? Kita tambahkan bisa sebelumnya kita tidak bisa nih kalau seperti ini alat tulis misalnya append, kita coba dulu ya append begitu ya, append, kemudian menggunakan misalnya kita tambahkan tadi serutan, kemudian koma lem. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Kalau seperti ini kita coba print, kemudian kita coba print. Oke, 5. Tidak bisa ya. Maaf, ini tidak bisa ya. Coba kita lihat apakah berhasil. Nah, keterangannya apa? Alat tulis append, serutan, dan lem. That error list append dalam kurung ya, take exactly one argument. Take exactly hanya satu argumen. Nah, kita berikan dua argumen tidak bisa, karena kalau append itu hanya fungsinya menambahkan satu. Bagaimana terus kalau kita ingin menambahkan dua? Caranya bagaimana? Oke, kalau ingin menambahkan dua, kita membuat terlebih dahulu list tambahan terlebih dahulu. Nah, kita membuat nama terlebih dahulu di sini. Kita membuat list tambahan. List tambahannya kita buat, kita beri nama tambahan aja. Tambahan gitu ya. Kita akan menambahkan apa? Tambahannya itu kita akan menambahkan serutan dan lem.
kita buat menggunakan ini ya, seperti ini. Menggunakan ini kita tambahkan serutan, kemudian lem, oke, kemudian kurung siku lagi ya, oke, itu seperti itu. Kemudian bagaimana untuk penambahannya? Kita penambahannya itu menggunakan namanya alat tulis. Kita dulu alat tulis, kemudian expand. Kita expand menggunakan extend gitu, extend. Oke, kita masukkan di sini tambah gitu ya. Bisa tidak nih? Kita bisa tidak seperti ini. Kita coba. Kemudian yang terakhir kita print alat tulis gitu ya. Kita coba terlebih dahulu. Apakah berhasil? Oh, ternyata dijamin tambahan. Nah, ini ternyata tambahan. Kalau saya kurang, mungkin yang Anda maksud tambahan. Oke ya. Nah, ini sudah ada. Kita coba lihat. Kita tutup dulu. Kita coba lihat apa yang terjadi. Oke. Nih, sudah ada ya penggaris serutan lem. Jadi ini sudah ada penggaris tadi yang pertama kita tambahkan di sini, kemudian ada serutan, dan yang terakhir adalah lem. Oke ya, berhasil ya. Jadi kalau ingin menambahkan dua item di belakangnya, kita menggunakan membuat terlebih dahulu list baru lagi yang akan kita tambahkan apa, kemudian kita panggil dengan cara alat tulis. Kita buat programnya atau sintaknya dengan alat tulis .extend, kemudian tambah, kemudian kita panggil dengan alat tulis. Oke ya, oke, lanjut kembali, kita lanjutkan. Kita sekarang akan belajar dengan mengganti salah satu list di dalam list ini. Kita akan coba ganti, misalnya kita akan mengganti penghapus ini dengan tip X gitu ya. Kita coba, kita ganti mengganti atau merubah salah satu. Merubah item. Kita coba kita ganti apa ya, penghapus ya, penghapus kita ganti. Kita coba ganti penghapus. Oke, ini ya. Oke, bagaimana caranya? Apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan itu ini. Kita bisa menggunakan ada beberapa metode. Cuma kita akan coba ganti menggunakan alat tulis. Gitu. Kemudian, nah sebelum ini kita akan belajar lebih dahulu. Misalnya saya ingin mengetahui, ini kan kita sudah membuat list ya tadi ya, buku, ballpoint, pensil, penghapus. Kemudian kita sekarang sudah ada tambahan sampai dengan tambahan ada buku, ballpoint, pensil, penghapus, penggaris, serutan, lem. Oke, sebelum ini kita coba panggil terlebih dahulu deh. Kita ingin mengetahui list nomor 1, item nomor 1. Nah, kalau dalam list item nomor 1 ini kan buku tadi ya, buku. Nah, nomor 2-nya ballpoint. Tapi kalau dalam indeks, buku ini bukan nomor 1. Nomor 1 ini malah ballpoint. Buku ini sebagai di indeks 0. Penulisannya kita tulis 0. Kalau ingin kita memanggil atau mengetahui item nomor 1, kita menulisnya dalam kurung sikunya 0. Misal nih, kita ingin memanggil alat tulis
saya nggak muncul ya, masih tetap ya ini Pak, munculnya alat tulis yang atas tetap ya. Nah, ini kita tulis satu gitu ya. Nah, alat tulis satu, oh ini munculnya alat tulis satu itu seperti ini Pak. Oke. Muncul ya. Match. Oke, masih belum bisa ya. Oke lah. Ini kita coba panggil ya satu-satu. Kita coba dulu, kita rubah dulu yang itemnya. Intinya seperti itu ya. Untuk nomor 1 0 indeks 1 ini, yang nomor 1 ini kita tulis sebagai 0. Kita akan berubah terlebih dahulu biar cepat. Kita coba ubah dengan cara alat tulis kita seperti itu. Kemudian kita akan coba ganti yang kita ganti itu yang nomor berapa. Misalnya item nomor 3. Kita coba item nomor 3. Item nomor 3 itu berarti apa? Kalau buku tulis, ballpoint, pensil, artinya kita akan merubah pensil ya. Kita akan ubah pensil. Tapi penulisannya kalau nomor 3 ini berarti kita tulis di sini berarti indeksnya 0, 1, 2 ya. Oke ya. Atau kita penghapusnya aja ya. Kita coba ganti penghapusnya aja. Kita coba ganti penghapusnya aja. Kita coba ganti penghapus. Kalau penghapus itu berarti artinya nomor 0, 1, 2, 3. Coba kita ganti nomor nomor 4 di sini. Item nomor 4 artinya di indeks nomor 3. Oke ya. Kita coba kita rubah indeks 3 menjadi apa? Kita akan coba rubah menjadi menghapus. Berarti kan 0, 1, 2, 3. Oke, berarti kita coba di namanya jadi gitu ya. Benar nggak ini tulisannya? Oke lah, kita coba ya. Print. Oke. Nah, udah. Oke, kelihatan ya. Oke, ya jadi ya. Jadi ini nomor 0, 1, 2, 3 berubah ya. Yang tadi yang penghapus berubah menjadi tip X. Oke ya, yang menghapus ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar. Jadi kita sudah mencoba mengganti ya. Nah, kalau bagaimana kalau kita menggantinya itu banyak ya, ya bisa. Kita tinggal ganti dalam jumlah banyak beberapa item gitu, bisa. Kemudian oke, kita akan belajar lagi di sini. Coba menyangka lagi apa ya? Oh ya, menghapus. Kita akan belajar menghapus item. Oke, kita akan coba menghapus. Kita akan coba menghapus. Tulis alat tulis. Kemudian oke, kalau itu kita remove. Menghapus ada beberapa metode ya, ada dengan remove, ada juga menggunakan del. Nah, kita coba lihat dulu apa bedanya remove dan del. Kita menggunakan remove terlebih dahulu ya. Kita remove misalnya pensil ya, pensil.
kita print. Kita kan namanya ya, itu. Nah, di urutan ini sudah tidak ada ya, buku, ballpoint, langsung ke tip X, pensilnya hilang, pensilnya hilang. Oke. Kemudian kita akan coba hapus dengan del. Kalau menggunakan del itu kita, kalau ini menggunakan namanya langsung kita sebut, kita tulis namanya barangnya apa gitu ya. Nah, kalau del kita misalnya ingin menghapus tip X dan penggaris, atau kita ingin menghapus ballpoint dan tip X, ballpoint dan tip X. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau di dalam list kita akan tuliskan di sini nanti dalam bentuk indeksnya. Artinya ballpoint dan tip X ini kalau kita buat di indeks itu berarti indeks nomor 0, 1, dan 2. Nanti kita tulis ini 1, ini sebagai 2 ya. Kemudian rentangnya, kalau kita ingin menghapus ballpoint dan tip X, kita akan tulisnya nanti rentangnya rentang 1 sampai dengan 3. Kenapa 3? Ya ini tetap 3 ya, yang di belakangnya kita tulis 3. Kalau kita tulisnya 0, 1, 2 itu tidak bisa, nanti yang muncul hanya tetap ballpoint ini. 1, 2 nya tetap di sini, hanya ballpoint yang muncul yang akan terhapus ya. Jadi misalnya begini, kita terus berbeda dengan yang di atasnya, kita tulis terlebih dahulu listnya. Kalau del berbeda, kita tulis terlebih dahulu del itu, kemudian kita spasi alat tulis, baru kita alat tulis begitu. Kemudian kita misalnya cukuplah kita del 1 aja saja nggak apa-apa, kalau enggak ya mau 2 juga boleh. Yuk kita coba 1 dulu deh, kita coba 1 dulu. Kita item nomor berapa yang kita akan hapus, yang dulu aja ya, 1 ya, 1. Oke. Kemudian kita coba print. Oke, hilang ya ballpoint ya, ballpoint hilang ya, benar ya, ini ya, indeks nomor 1, indeks nomor 1 berarti 01, ballpoint hilang. Bagaimana kalau kita ingin menghapus dalam jumlah misalnya 2 item? Di sini kita akan hapus misalnya nomor, kembali lagi ya, kita misalnya nomor 3 dan 4 lah, kita coba 3 dan 4. 3 dan 4 kalau dalam indeks berarti 0, 1, 2, 3 ya, 2, 3 ya. Kita tulis indeksnya 2, 3 ya. Nah, oke, kita akan coba ya. Ini oke, kemudian 2 kita tanda seperti ini ya tentangnya. Oke, artinya nanti akan kita hapus penggaris dan serutan, benar atau tidak, kita coba. Oke, kemudian kita print. Oke, kita lihat ya. Buku, penggaris, serutan. Oh, ini ternyata masih tetap muncul ya. Kita beri ya. Jadi awalnya serutan lem penggarisnya yang hilang ya, 2 dan 3, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Oke, 0, 1, 2. 2 ini sampai dengan 3. Oh, urutan 3 berarti artinya yang terakhir ini
kita rentangkan 4. Coba kita kalau kita rubah ya, ini kita coba yang ini kita hapus dulu, kita rubah. Oke, kita buka. Oke, kita ulangi 5. Ya, yang terhapus benar ya, buku, tip X, kemudian penggaris dan serutan hilang, berarti 2 dan 4. Artinya yang 4-nya, urutan keempatnya tetap 1, 2, 3, 4, tapi dimulainya itu dari dimulainya 0, 1, 2 ya. Jadi 2 itu sebagai permulaan menggunakan nilai indeksnya, kemudian ditutup dengan nilai ini, nilai urutan sesuai urutannya 1, 2, 3, 4. Oke ya, ini jelas ya. Oke, kemudian itu detail. Kemudian kita akan mencoba ingin membuat kita belajar ini. Oke, kita ingin melakukan ini kan dalam bentuk list ya, menyamping ya. Nah, kita akan mencoba membuat list ke bawah atau secara berulang ke bawah, begitu ya, dengan list yang sudah kita buat tadi. Bagaimana caranya? Atau ini membuat list ke bawah atau pengulangan ya, pengulangan. Oke, caranya bagaimana? Kita harus membuat perintah terlebih dahulu. Perintahnya apa? Perintahnya itu kita buat terlebih dahulu. Kita permisalkan untuk A di dalam alat tulis gitu ya, alat tulis, terus kita tutup dengan 2. Kemudian kita akan cetak coba. Jadi untuk A itu adalah alat tulis apa saja, nanti akan muncul gitu ya, print alat tulis, terus kita koma, tulisnya apa, A gitu ya, A. Kita tadi untuk A seperti ini, coba kita print. Nah, buku tip X lem, seperti itu ya. For A ini buku tip X lem, pengulangan ya, ada pengulangan di sini, buku tip X dan lem. Nah, kalau kita ingin merubah buku tip X dan lem yang depan ini, ya kita tinggal rubah ya. Yang di sini kita tidak tulis alat tulis, misalnya kita coba tulis peralatan apa ya, gitu ya, peralatan belajar, coba hasil tadi. Nah, seperti itu ya. Seperti ya teman-teman ya, caranya kita bisa membuat seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ini saya cover dulu aja. Kalau nggak membuat di mana ya, kita belajar coba. Oke, ini aja, di sini aja. Oke, di sini kita ingin mengetahui nih, kita kandang tadi ini, kalau yang di atas tadi ini kita punya data ada berapa item. Nah, sekarang kita ingin tahu dari list yang kita buat tadi
list nomor 1 itu apa gitu. Tadi kan kita belum tulis ya, kita manggil tadi ya, belum berhasil tadi ya, yang tadi kita belum berhasil. Kita sekarang akan coba list nomor 1 itu apa gitu kan. Nah, caranya itu dengan indeks. Misalnya tadi kan kita belum berhasil yang pertama tadi. Nah, kita akan coba begini, print gitu, kemudian list. Nah, di sini kita ingin tahu yang nomor 1 itu apa. Nomor 1 itu kalau di indeks berarti 0 ya teman-teman ya. Kita tulis 0 di sini. 0 gitu ya. Tuh. Coba kita terima. Nih, buku ya. Ini ya teman dari sini ya. Buku ya. 0 itu buku ya. Oke, artinya udah benar ya. Oke, kemudian kalau kita ingin membuat misalnya ingin tahu yang nomor 1 dan nomor 2, jadi 0 dan 1, kita coba sini ya, 0 dan 1 seperti ini misalnya. Kita coba 5 seperti apa. 1 dan 2, kalau yang pertama itu listnya, yang kedua itu urutannya ya. Kita coba F5 ya, buku dan tip X ya, buku dan tip X. Nah ya, benar teman-teman ya, sampai sini paham ya. Jadi urutan pertama yang kita tulis adalah indeksnya, baru kalau yang poin keduanya itu sesuai urutan, memang urutan yang aslinya 1, 2, 3 ya sudah, itu 1, 2, 3 atau 1, 2 ya, itu 2. Tapi yang pertama itu indeks 0, 1, 2 ya. Oke, itu. Oke, sampai sini sudah. Tadi membuat list pengulangan sudah. Kemudian kita ingin tahu nih, sekarang kita punya berapa item sih tadi gitu ya. Kita coba hapus terlebih dahulu biar kita ingin tahu nih, tadi kita sudah punya, kita tambahkan penggaris, kemudian kita hapus ini gitu ya, kemudian kita sudah seperti ini. Sekarang kita ingin tahu ada berapa list ya, ada berapa item. Nah, jumlah itemnya. Bagaimana cara menghitungnya? Cara gampang menghitungnya itu kita menggunakan, kalau di Excel ada, Excel juga sama, menggunakannya sama. Kita juga bisa menggunakan ini ya. Nah, kita gunakannya, kita print, yaitu menggunakan fungsi len ya teman-teman. Menggunakan fungsi len, print, kemudian len, kemudian kita tulis. Oke, dua kali ya. Oke, enter. Nah, ada 3 item yang terakhir ya teman-teman. Ada 3 item, ada buku, tip X, dan lem. Tadi kan kita sudah kurang-kurangin di atas ini, kita kurang-kurangin ya. Ada kita del 2 kali, ada itu ya. Yang terakhir, akhirnya kita memiliki 3 item. Dan item list yang kita miliki yaitu buku, tip X, dan lem. Oke ya. Baik teman-teman, ini belajar list kita kali ini untuk tugas terstruktur 10. Jika kurang paham silahkan ulangin lagi video saya ini, dan mohon maaf jika banyak kesalahan saat ini karena memang keterbatasan waktu. Atas waktu teman-teman untuk mengikuti video ini saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Selamat mengikuti UTS di minggu depan, semoga semuanya berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.